wabarakatuh. Kami dari program studi Tadris IPA dengan nama Rahmi Jelita Dolai dan bersama saya Muhammad Raihan. di sini kami akan mewawancarai Miss Meta soal pentingnya psikologi pendidikan. Pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Raihan. Jadi gini Miss, bagi Miss dalam proses belajar mengajar, apakah ini sudah efektif dalam melakukan yang namanya psikologi pendidikan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebagai seorang pendidik yang juga sudah menyelesaikan program di Strata 1 maupun di Strata 2, kita juga mempelajari tentang psikologi pendidikan sebelum kita benar-benar terjun mengajar di dunia pendidikan itu sendiri ataupun masuk ke kelas bertemu dengan siswa, siswi, mahasiswa dan mahasiswi. Dan tentunya seluruh pendidik, seluruh guru, dosen itu harus ya menerapkan dan harus memiliki jiwa psikologi pendidikan dan memahami tentang ilmu psikologi pendidikan itu sendiri. Maka secara efektivitas, saya juga mempraktekkan ilmu psikologi pendidikan itu sendiri ketika mengajar di dalam kelas. Bagaimana cara saya memahami mahasiswa dan mahasiswa di kelas, baik itu secara mental mereka, pikiran mereka, dan cara mereka berinteraksi di kelas. Agar apa? Tujuan dari proses pembelajaran itu sampai bukan hanya materinya, tapi penguatan dan pengembangan karakter mahasiswa dan mahasiswa itu juga bisa selaras dan bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Miss, pertanyaannya sudah sangat jelas. Selanjutnya untuk Pertanyaan saya, Miss, menurut Miss penting nggak sih buat mempelajari psikologi pendidikan di dunia perkuliahan? Sangat penting ya menurut saya. Maka mata kuliah psikologi pendidikan itu ada di program Strata 1 untuk fakultas-fakultas kejuruan yang memang kejuruan pendidikan, baik itu calon guru matematika, calon guru bahasa Inggris, guru IPA, guru biologi, calon guru. Calon guru wajib belajar ilmu psikologi pendidikan. Kalau menurut saya, agar apa? Agar kita bisa mengetahui bagaimana karakter anak didik kita, supaya dalam proses pembelajaran itu juga kita dapat menampung anak-anak kita bisa memahami sikap anak-anak kita. Kalau kita tidak mempelajari psikologi pendidikan ataupun memahami bagaimana memahami kita secara teori dan juga secara praktikal, kita mampu memahami anak didik kita, menyikapi mereka pada saat proses pembelajaran di dalam kelas maupun itu di luar kelas. Maka wajib belajar psikologi pendidikan. Maka saya kadang-kadang kurang setuju jika ada calon guru yang tidak berasal dari jurusan ataupun kejuruan pendidikan, karena mereka mungkin belum belajar psikologi pendidikan. Maka secara mental dan juga nanti secara pengimplementasian di dalam kelas, saya tidak bisa juga mengatakan bahwa mereka tidak paham ya memahami sikap manusia di dalam kelas dan lain sebagainya. Tetapi mungkin fondasi dia sebagai seorang pendidik, ketika dia tidak mempelajari psikologi pendidikan, tentu berbeda dengan yang mempelajari psikologi pendidikan, ilmu pendidikan, dan juga teori-teori yang memahami peserta didik dalam proses pembelajaran. Terima kasih Miss atas jawabannya. Ya. Cukup sekian wawancara psikologi pendidikan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.